Bab 39. Maafkan aku istriku. Renata membanting pintu mobil dengan keras. Perempuan itu sangat marah dengan kelakuan Bima. Walaupun pernikahan mereka sah secara agama dan negara, tetapi, perlakuan Bima tidak bisa dibenarkan. Seenaknya saja bicara. Giliran ingin mencium dan menidurinya baru dia mengakui sebagai istri. Dasar Bima BR3 ngesek. Kenapa aku harus menikah dengan pria seperti itu? Renata masuk ke dalam kafe. Sementara di dalam mobil Bima mengumpat kesal. Kata-kata yang diucapkan oleh Renata membuatnya sangat marah. Dia sendiri tidak tahu kenapa dia merasa kesal saat mendengar Renata ingin bercerai dengannya. Bukankah memang ini yang aku inginkan? Kenapa setelah sekian bulan berlalu, aku justru kesal mendekati dia ingin berpisah denganku sebenarnya, apa yang terjadi padaku? Bima meremas rambutnya dengan kasar. Bayangan dirinya mengsatu Renata beberapa menit yang lalu kembali terlintas. Juga tamparan Renata sebelum dia menutup pintu mobil masih membekas di pipinya. Mengapa sangat sulit sekali menaklukkannya? Bima memukul setir mobil. Netranya masih menatap Renata sampai perempuan itu menghilang dari pandangan. Setelah itu, baru dia pergi dan mengendarai mobilnya pulang. Renata mengusap wajah lelahnya. Perempuan itu baru saja menyelesaikan pekerjaannya bersama teman-temannya yang lain. Gue lelah banget hari ini, deh. Celetuk Rindi, teman Renata. Mereka berdua sama-sama bekerja melayani pelanggan yang ingin memesan makanan. Iya, hari ini banyak banget tamu yang datang, jawab perempuan berambut merah bernama Melan. Lihat tuh. Si Renata yang biasanya ceria aja sekarang lemes. Capek kan lo, Ren? Banget. Aku capek banget, gila. Capek badan, capek hati, capek pikiran. Lengkap sudah penderitaanku. Renata menghela napas panjang. Merenungi nasibnya yang menurutnya sangat malang. Padahal kalau dipikir-pikir, masih banyak orang yang mungkin mengalami lebih dari yang dialaminya sekarang. Namun, masalah yang dialaminya kali ini memang banyak menguras emosinya. Untung saja di kafe ini Renata mempunyai banyak teman. Gadis itu masih bisa bercanda meskipun hatinya sedang tidak baik-baik saja. Lo baik-baik saja kan, Ren? Melan menatap Renata dengan teliti. Teman Renata yang saru ini memang sangat teliti. Dia selalu tahu kalau teman-temannya sedang dalam masalah. Lo ini udah kayak cenayang. Selalu tahu kalau orang lagi ada masalah, ucap Rindi sambil tertawa. Aku nggak apa-apa. Cuma lelah saja. Seharian tamu banyak banget. Beneran. Renata mengangguk. Ya udah, ayo kita pulang. Kamu duluan deh, aku nungguin Aldrian. Aldrian. Melan dan Rindi berteriak berbarengan. Ya elah. Biasa aja kali. Renata memutar bola mata malas. Semenjak kedua temannya itu tahu kalau ia dekat dengan Aldrian, kedua gadis itu selalu histeris setiap kali dia menyebut nama Aldrian. Emangnya Pak Aldrian ada di sini, Ren? Iya, tadi dia menelepon, ngajak pulang bareng. Hah? Kedua perempuan di depannya itu menutup mulutnya. Merasa tak percaya kalau si abang ganteng yang sering datang ke kafe itu dekat sama Renata. Akan tetapi, kalau lihat paras Renata, memang nggak ada salahnya sih mereka dekat. Secara, Aldrian ganteng dan Renata cantik. Meskipun Renata hanya seorang pelayan di kafe ini, tetapi kalau sudah cinta, bukannya mereka tidak akan peduli dengan status. Saat mereka tengah asyik bercanda, Panji datang bersama 3 teman lainnya. Mereka membawa makanan dan minuman di tangan mereka.
Hai guys. Hari ini kita makan-makan dulu sebelum pulang. Danu meletakkan semua makanan di atas meja. Sementara Panji memberikan minuman bersoda pada teman-temannya satu persatu. Termasuk Renata. Panji bahkan dengan baik hati membukakan tutup botol minuman itu untuk Renata. Terima kasih. Renata tersenyum. Sama-sama. Panji memberikan satu lagi sisa minuman bersoda itu untuk Melan. Dari mana kalian dapat makanan sebanyak ini? Bu Bos. Nona Alea. Iya. Memangnya siapa lagi? Danu dan lainnya tertawa mendengar ucapan Renata. Sementara Renata menepuk kepalanya sambil menggeleng pelan. Gara-gara Bima, seharian ini mood aku hancur. Dasar Bima sialan. Suami nggak ada akhlak. Ada apa? Kamu nggak kayak biasanya. Panji menatap wajah cantik Renata yang terlihat cemberut. Apa terjadi sesuatu padamu? Tadi pagi aku lihat kamu keluar dari taksi online sambil marah-marah. Jangan bilang, kalau sopir taksi itu mengganggumu. Hah? Bab 40. Hah? Siapa yang ribut sama sopir taksi online? Tadi pagi aku lihat kamu marah-marah pas abis keluar dari mobil. Oh. Iya? Tadi pagi aku kesal karena ternyata sopir itu bawa orang lain di jok belakang, potong Renata asal. Namun, dalam hati ia tertawa karena Panji menganggap kalau mobil Bima adalah taksi online. Apa kamu sedang ada masalah? Panji kembali menatap wajah cantik Renata. Renata menggeleng sambil meminum minuman bersoda yang diberikan oleh Panji. Aku hanya lelah. Pengunjung rame banget tadi. Biasa, kalau malam minggu kan emang rame. Panji masih menatap Renata sambil mengulas senyum di wajah tampannya. Wajah Panji memang tampan. Pria itu paling tampan dan menjadi idola di antara teman-teman pegawai lainnya. Ren, gue pulang duluan ya, mumpung ada tumpangan gratis. Melan tersenyum manis sambil menunjuk ke arah Danu. Begitupun Rindi yang ikut beranjak dari duduknya. Beresin dulu sampahnya, baru kalian boleh pulang. Seru Panji, membuat kelima orang yang sudah mau pergi itu tersenyum, kemudian segera membersihkan sampah sisa-sisa makanan yang baru saja mereka makan ramai-ramai. Lo jadi pulang sama Aldrian, Ren? Panji yang tadi mendengar pembicaraan Renata dan teman-temannya merasa penasaran. Renata yang mendadak merasa pusing hanya mengangguk sambil tersenyum. Kamu janjian sama Pak Aldrian? Hah? Renata memegangi kepalanya yang terasa berdenyut. Sementara Panji tersenyum smirk. Pulang sama aku saja. Pak Aldrian sepertinya masih sibuk dengan Pak Kenzo. Panji meraih pundak Renata. Sementara Renata menyipitkan matanya. Kedua tangannya masih memegangi kepalanya. Ada apa? Panji memegang tangan Renata dan mendongakkan wajah cantik itu ke arahnya. Wajah Renata terlihat merona. Kedua matanya sesekali terpejam. Kepalaku pusing banget, Panji. Lirih Renata. Aku anterin kamu pulang. Tubuh Renata hampir saja limbung kalau Panji tidak langsung meraih P1 gang perempuan itu. Panji tersenyum samar menatap wajah cantik Renata. Sebentar lagi, kau akan takluk di hadapanku, Renata. Panji memapah tubuh Renata. Meraih tas milik Renata juga ponsel gadis itu. Pria itu tersenyum smirk, kemudian membawa Renata menuju ke dalam taksi yang sudah sedari tadi menunggunya. Aldrian, Kenzo dan Alea baru saja keluar dari kafe. Kenzo yang berjalan beriringan dengan Alea tak sengaja melihat Panji yang membawa Renata. Pria itu sudah di depan mobil taksi berwarna biru yang berhenti tepat di depan kafe. Meskipun keadaan gelap dan terhalang mobil Aldrian yang terparkir tak jauh dari kafe,
tetapi Kenzo masih bisa mengenali wajah Panji dan Renata yang tersorot lampu-lampu jalanan dan juga lampu mobil yang berseliweran di jalan raya. Aldrian. Aldrian yang sedang mencoba menghubungi Renata menatap ke arah Kenzo. Ada apa? Kau lihat di sana. Aldrian mengarahkan pandangannya ke arah yang ditunjukkan oleh Kenzo. Bukankah itu Panji? Alea yang penasaran ikut menoleh ke arah yang ditunjukkan oleh suaminya. Iya, itu Panji dan Renata, jawab Kenzo. Renata. Aldrian kemudian kembali memperhatikan ke arah dua orang yang terlihat seperti sedang bertiga-lukan di depan sebuah mobil. Tangan sang pria bahkan sudah membuka pintu mobil itu. Cepat kejar mereka, Aldrian. Panji bukan orang baik. Pasti terjadi sesuatu pada Renata. Kalau tidak, aku akan ke sana. Aldrian segera berlari mendengar ucapan Kenzo. Instingnya sebagai lelaki penakluk wanita langsung bekerja. Panji sudah membawa masuk Renata ke dalam mobil saat Aldrian sampai. Aldrian langsung menghadang mobil berwarna biru itu, saat sang sopir sudah menyalakan mesin mobil dan baru saja akan melajukan mobilnya. Berhenti. Aldrian merentangkan tangannya. Kedua matanya menyipit karena lampu mobil yang langsung mengarah padanya. Aldrian bergegas mengetuk pintu mobil dengan keras. Minggir. Sang sopir yang merasa ketakutan melihat amarah Aldrian, langsung meminggirkan mobilnya. Sementara, di jok penumpang, Panji mengepalkan tangannya saat mengetahui siapa yang menghalangi mobil taksi yang ditumpanginya bersama Renata. Sialan. Kenapa tiba-tiba dia sudah berada di sini? Buka.